Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Ahmad Farizal dari kelas 10 MES 1 akan menjelaskan secara singkat apa itu hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang hikmah. Pengertian hikmah. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, dan Al-Quranul Karim. Menurut Al-Marughi dalam kitab tafsirnya, menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Dalil tentang hikmah ada di surat Al-Baqarah ayat ke-269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiyal khairul kasir wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Bentuk-bentuk hikmah antara lain adalah menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Lalu dapat memberi nasihat pada tempatnya, dapat menempatkan dialog yang baik pada tempatnya, dapat menempatkan sikap tegas, dan memberikan hak setiap sesuatu, tidak kurang dan tidak lebih, tidak cepat ataupun tidak lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Berikutnya kita masuk ke ifah. Pengertian ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa ya'ifu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Dalil tentang ifah ada di surat An-Nur ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yastalfifil lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahul min fadlih. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin atau nikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Bentuk-bentuk ifah antara lain adalah menjaga kesucian panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Lalu menjaga kesucian jasad, menjaga kesucian dari memakan harta orang lain, menjaga kesucian lisan, menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepadanya. Lalu kita masuk ke syaja'ah. Pengertian syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran, serta berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dalil tentang syaja'ah ada di surat Ali Imran ayat ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-139. Bentuk-bentuk syaja'ah antara lain adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terlihat. Misalnya keberanian dalam medan tempur di saat perang, karena itu diperlukan untuk membuat mental lawan turun atau down gitu. Melihat kita yang siap mati. Lalu ada juga
syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk syaja'ah nafiyah adalah as-sarara fil al-haq, yaitu terus terang dalam kebenaran dan tidak pelin-pelan. Lalu kitman al-sir, menyembunyikan rahasia dan tidak membukanya apalagi menyebarluaskan. Lalu ada al-i'tiraf bil al-khata', yaitu mengakui kesalahannya. Dan kemudian ada juga al-insaf min al-nafs, yaitu objektif terhadap diri sendiri. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke adalah. Pengertian adalah. Kata adalah berasal dari kata adil, yang artinya adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adil artinya sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Dalil tentang adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian bentuk-bentuk adalah antara lain adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni kita sebagai makhluk Allah yang dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Lalu adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi di tempat yang baik dan benar. Adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, layak dan benar. Dan adil terhadap makhluk lain, seperti adil terhadap binatang, artinya menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.